Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman semuanya. Salam dan bahagia. Pada Salam dan bahagia. pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, kami dari CGB Kabupaten Bulungan. Perkenalkan, nama saya Pise Ida Silvianingsih dari SDN 6 Tanjung Selor. Kemudian ada Bapak Wahyudi dari SMP Negeri Unyu dan Bapak Baryudin Talib dari SMP Negeri 1 Tanjung Selor. Pada kesempatan ini, kami akan berkolaborasi untuk melakukan praktek coaching. Pada kasus 1 di sesi 1, saya akan bertindak sebagai pengamat. Bapak Baryudin Talib akan bertindak sebagai coach dan Bapak Wahyudi akan bertindak sebagai coachee. Baik Pak Wahyudi dan Bapak Baryudin Talib, sebelum kita mengadakan praktek coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Baryudin Talib berkenaan Bapak sebagai seorang coach. Pada praktek kali ini kita akan mengembangkan beberapa rubrik untuk penilaian. Yang pertama itu adalah alur tirta pada coaching hari ini yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti pada alur tirta, pada praktek coaching kita ini akan tampak pada kegiatan kita. Kemudian yang kedua, ini adalah rubrik kompetensi yang akan dimiliki oleh seorang coach. Pertanyaan untuk Bapak Barta, jika boleh tahu, pada praktek ini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan paling tidak 2 kompetensi, yakni kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Baik, Bapak ingin untuk praktek coaching ini adalah kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Oh, dan mendengarkan aktif. Baik, Bapak. Dari 2 indikator tersebut, kira-kira yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan itu yang mana? Yang secara spesifik adalah kehadiran penuh. Jadi sebenarnya kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ini kalau menurut saya jadi satu kesatuan ya. Ketika kita hadir penuh mendengarkan obrolan dari rekan tempat diskusi, maka kita juga berarti ikut mendengarkan aktif. Baik, Bapak. Kalau begitu, apa indikator dari kehadiran penuh dan mendengarkan aktif yang ingin Bapak spesifik, yang ingin Bapak kembangkan? Indikatornya apa? Ya, mungkin dengan mendengarkan aktif kemudian kehadiran penuh, harapannya coachee dalam hal ini rekan diskusi itu bisa menemukan solusi atau mungkin pemecahan dari masalah yang dihadapinya. Ya, mungkin juga nanti akan mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa menggali potensi teman diskusi. Namun apakah pertanyaan yang saya ajukan itu pertanyaan berbobot, saya juga belum bisa mengukur ya. Apakah nanti pertanyaan yang saya akan sampaikan adalah berbobot, karena ini juga tergantung dengan permasalahan yang akan disampaikan oleh coachee. Oh, baik, terima kasih Pak. Tapi secara spesifik Bapak adalah ini mau mengembangkan kehadiran penuh Pak ya? Ya, baik. Baik, saya sudah ini Pak ya, sudah mencatat apa yang indikator dari Bapak yang ingin Bapak kembangkan. Di sini saya persilahkan untuk Pak Barta dan Pak Wahyudi untuk memulai percakapan coaching. Pada Bapak, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Ibu Ida selaku pengamat dalam kegiatan eh, kasus demonstrasi kontekstual modul 23 yang akan kita laksanakan pada hari ini. Assalamualaikum serta salam dan bahagia untuk kita semua. Mohon Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. maaf mengganggu waktu dan aktivitasnya khususnya Pak Barta selaku coach. Bolehkah saya meminta waktunya sejenak untuk saya sharing atau berkeluh kesah terhadap apa yang saya alami? Eh, Saya mau bercerita tentang apa yang saya terkadang lakukan kepada murid saya. Mudah-mudahan Bapak bisa membantu dan sharing pengalaman, sehingga apa yang saya bisa ceritakan ini mendapatkan solusi dari Bapak. eh, Baik Pak, boleh sekali apa yang ingin Bapak ceritakan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau yang saya bagikan, diskusikan dengan Pak Wahyudi bisa menjadi pencerahan buat Bapak juga buat saya sendiri. Dan satu hal yang pasti bahwa obrolan kita ini adalah tidak mengajari ya, tapi kita sharing dan mencari solusi yang terbaik. Baik Pak, begini. Terkadang saya secara tidak sadar melakukan bullying atau perundungan kepada murid saya. Terkadang ketika saya memanggil murid tersebut, saya lupa namanya, dikarenakan saya ingin minta tolong untuk menghapus papan tulis atau yang lainnya, akhirnya saya memanggilnya endut, karena secara kebetulan postur tubuhnya agak gemuk. Nah, ini kan merupakan perundungan secara verbal. Iya, iya, iya. Jadi menurut Pak Wahyudi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita saat ini? Saya mengharapkan adanya solusi atau pemecahan atas permasalahan yang saya sampaikan ini, Pak. Nah, menurut Pak Wahyudi, apa yang membuat Bapak terkadang memanggil murid Bapak yang tidak Bapak ketahui namanya dengan panggilan yang mengarah pada body shaming? Nah, seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya saya tidak bermaksud untuk mengolok-olok murid saya tersebut. Tapi karena saya tidak hafal namanya, itulah seringkali saya memanggilnya dengan sebutan endut. Dan terkadang saya tambahkan juga kata pintar agar dia tidak berpikir bahwa saya melakukan perundungan atau mengolok-oloknya. Hmm, begitu Pak ya. Menurut Pak Wahyudi, apakah yang murid yang bersangkutan marah atau mungkin kesal dengan panggilan yang Bapak sebutkan kepadanya? Nah, itu dia Pak. Sepanjang yang saya perhatikan, dia memang kelihatan tidak marah atau kesal. Namun seperti kata pepatah, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Saya terkadang berpikir bisa saja dia jengkel atau kesal. Namun karena saya mungkin gurunya, sehingga dia menyembunyikan perasaannya. Iya, betul sekali. Saya pun berpikiran seperti itu, Pak. Lalu menurut Pak Wahyudi, hal apa saja yang bisa membuat Bapak lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Ya, menurut saya bahwa saya harus mengingat dengan baik nama-nama murid saya tersebut. Walaupun mungkin ada yang mengatakan bahwa jika guru lupa nama muridnya adalah hal yang wajar, tapi jika murid lupa nama gurunya itu adalah hal yang tidak wajar. Selain itu, sudah sepantasnya saya tidak lagi memanggil dengan sebutan endut, Ya, tapi saya memanggilnya dengan sebutan yang baik atau menyanjungnya seperti kata pintar, anak ganteng, atau yang lainnya. ya, betul sekali Pak Wahyudi. Selain itu, sebenarnya meskipun murid tersebut tidak marah ketika Bapak memanggilnya dengan sebutan misalkan Dut, satu hal yang perlu mungkin kita khawatirkan adalah melekatnya sebutan ini di teman-temannya. Dan itu dampaknya akhirnya adalah temannya pun akan memanggilnya dengan sebutan yang sama dengan yang biasa Bapak lakukan atau panggil. Iya, betul sekali itu, Pak. Hal ini bisa menimbulkan konflik di antara mereka. Bisa saja ketika saya panggil dia tidak marah, tapi ketika teman-temannya yang memanggil dengan sebutan tersebut, dia akan melampiaskan rasa jengkelnya ke teman-temannya. Nah, betul apa yang Pak Wahyu dikatakan. Sebisa mungkin kita menghindarkan mereka dari perundungan atau bullying
yang apalagi imbasnya ini menimbulkan perselisihan di antara murid kita atau perkelahian di antara murid-murid tersebut. Ya, betul Pak, saya sependapat dengan Bapak. Jadi sekarang, apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya berupaya untuk mengingat sebaik mungkin nama-nama mereka. Jikapun saya lupa, saya harus memanggilnya dengan sebutan yang baik-baik. Iya, Itu Pak solusi yang harus saya lakukan. iya benar sekali Pak Wahyudi. Mudah-mudahan ini bisa Bapak lakukan sehingga perundungan atau bullying itu tidak terjadi. Dan secara otomatis kita meminimalisir terjadinya pertengkaran di antara sesama murid kita. Nah, selanjutnya apa komitmen Bapak atas rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk membuat perubahan secara signifikan pada diri saya, Pak. Ya, wah bagus sekali tuh Pak. Saya sangat sependapat, saya mendukung dan mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai yang Bapak harapkan. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan pencerahan yang diberikan kepada saya hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini bisa memberikan perubahan yang signifikan, khususnya pada diri saya, Pak. Ya, sama-sama Pak Wahyudi. Mudah-mudahan mohon maaf jika sekiranya dalam memberikan uh, masukan atau saran ada hal-hal yang kurang berkenan sehingga menyinggung hati dan perasaan Bapak. Tidak ada masuk ke sana, karenanya pada dasarnya di sini kita saling sharing saja, bukan menggurui atau mengajari Bapak. Iya, betul sekali Pak. Saya juga minta maaf sekiranya ada tutur kata saya yang kasar atau menyinggung perasaan Bapak. Tapi yang pasti saya sangat bersyukur karena Bapak sudah membantu saya untuk mencarikan solusi permasalahan saya. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Pak Wahyudi yang telah melakukan praktek coaching. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak Barta. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu terlebih dahulu alur Tirta dalam percakapan praktek coaching tadi. Ya Bapak ya. Yang pertama saya melihat tadi di tujuan, ya ini sudah terlihat percakapan di coaching tadi antara Pak Wahyudi dengan Bapak Barta. Kemudian di identifikasi masalah juga saya sudah mendengar, ya tadi saya melihat pada saat Bapak Wahyudi dan Bapak Barta ini melakukan percakapan juga sudah terlihat identifikasi masalahnya. Kemudian di rencana aksi kegiatan ini juga sudah terlihat. Nah, kemudian tanggung jawabnya juga sudah terlihat. Jadi di alur tirtanya sudah terlihat jelas pada praktek tadi yang sudah Bapak lakukan. Kemudian untuk Bapak Barta, yang ingin saya tanyakan tujuan Bapak ya di awal tadi Bapak ingin bahwa indikator ya secara spesifik itu Bapak ingin menghadirkan kehadiran penuh. Indikatornya tadi adalah harapan coach itu dapat merencanakan solusi atau pemecahan masalah yang dihadapinya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apakah indikator itu sudah dilakukan pada saat percakapan tadi? Bisakah Bapak sampaikan apakah tadi indikator yang spesifik yang di tujuan awal yang Bapak sebutkan tadi kompetensi tersebut apakah sudah tercapai? Mungkin ya menurut saya ya, karena tadi saya menghadirkan secara penuh mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi. Dalam hal ini dia bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya. Saya menjadi pendengar aktif, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan, walaupun mungkin pertanyaan yang saya ajukan tidak begitu berbobot, tapi
dari diskusi yang kami lakukan, karena saya secara menyeluruh hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar aktif dan memberikan sedikit menanggapi apa yang beliau sampaikan. Akhirnya Pak Wahyudi menemukan pencerahan atau solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu. Baik Bapak, jadi dapat dikatakan bahwa indikatornya ini sudah tercapai Pak ya? Ya. Baik. Kalau begitu Bapak, pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apakah ada kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya, betul sekali. Hal yang perlu saya kembangkan adalah terutama mengemukakan pertanyaan yang berbobot. Nah, ini memang saya masih kadang kesulitan bagaimana ketika melakukan diskusi atau proses praktik coaching seperti ini, itu saya bisa menggali informasi-informasi, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan dari pertanyaan itu secara eksplisit itu bisa menemukan menghadirkan solusi bagi si coach. Seperti itu. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas jawabannya, refleksi yang sudah Bapak lakukan. Ya, sudah bagus semua. Ya, terima kasih sekali juga buat Pak Wahyudi, Pak Barta yang sudah melakukan praktek coaching pada hari ini. Baik Bapak, saya tutup sesi 1, bisa dilanjutkan pada sesi 2. Terima kasih Bapak berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, kita akan melakukan praktek percakapan coaching. Perkenalkan, kami bertiga. Saya Baridi Talib dari SMP Negeri 1 Setor, dan ada Bapak Wahyudi dari SMP Negeri 1 Bulu, serta Bisya Iqbal Silvianingsi dari SMP Negeri 006 Selor. Pada kesempatan ini, kami bertiga akan berkolaborasi untuk melakukan praktek percakapan coaching. Pada praktek yang kedua ini, saya akan bertindak sebagai pengamat. Ya, putrinya 72 dan 73. Silakan masuk ke ruang kelas. Sebagai Jangan dirasakan. Bapak Wahyudi dan Ibu Sida, kita mengadakan praktek coaching. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Wahyudi berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada praktek kali ini, kita akan mengembangkan beberapa rubrik. Yang pertama adalah alur cerita pada percakapan coaching hari ini. Ini meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Semoga alur cerita ini akan tampak pada praktik percakapan coaching yang kita lakukan saat ini. Yang kedua adalah rubrik kompetensi yang akan dimiliki oleh seorang coach. Pertanyaan untuk Bapak Wahyudi, jika boleh tahu, pada praktek kali ini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin secara spesifik saya akan memilih satu kompetensi, yaitu pertanyaan berbobot.
diinginkan? Indikator tujuan yang ingin saya dapatkan, harapan saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot, saya sebagai coach dapat mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi atau alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh beliau dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide baru. Baik, saya sudah mencatat apa yang disampaikan Pak Wahyudi untuk indikator ketercapaian dari selaku coach dari Bapak Wahyudi ya. Jadi Ibu Ida sebagai coachee adalah yakni akan mendapatkan solusi dari permasalahannya serta mendapatkan ide-ide baru dari permasalahan yang tersebut. Demikian ya. Selanjutnya saya persilakan Miss Ida dan Pak Wahyudi untuk memulai praktik percakapan coaching. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Baryudin Talib yang sudah membuka acara ini. Saya dan Pak Wahyudi akan memulai percakapan coaching model Tirta. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam Ibu Ida. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Pak? Boleh, dengan senang hati Ibu. Baik Pak, terima kasih. Ini Pak, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak di kelas saya. Baik, apa yang ingin Ibu ceritakan? Tolong dibantu teman-temannya untuk tidak keluar. Rasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selain itu, murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya sekitar 60%, Pak. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan atau obrolan kita pada hari ini? Saya itu mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Baik, menurut Ibu, saya mencoba menggali informasi hal-hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau saya ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias adalah yang pertama, dalam pembelajaran saya, sepertinya pembelajaran saya itu kurang menarik Pak, membosankan, dan terlalu monoton. Saya itu terlalu dominan untuk berbicara maupun untuk bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua, saya juga tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya itu berpendapat, aktif berbicara di dalam pembelajaran, Pak. Oh, begitu Ibu. Baik, menurut Ibu, apa saja yang membuat murid Ibu itu bisa antusias dalam proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Menurut saya, Pak, ya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan pastinya tidak membosankan, Pak. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, hal-hal apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu merasa asik dan merasa tidak bosan dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Kemudian, murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian, agar menarik, pembelajaran itu mungkin diselingi dengan ice breaking atau games, Pak. Oh, begitu. Baik, terkait dengan tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, saya ingin mengetahui apakah penyebabnya sehingga murid Ibu itu merasa kurang antusias dalam pengumpulan tugas-tugas mereka kepada Ibu.
Eh, anak-anak itu, murid-murid saya itu kurang ini Pak ya, memang kurang antusias pengumpulan tugas itu dikarenakan tugas yang berikan tuh terlalu banyak dan juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Pak. Ya, ini satu pernyataan yang menarik Ibu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja selama proses pembelajaran di dalam kelas? Biasanya sih Pak, kalau saya di dalam kelas itu saya menggunakan buku teks pelajaran yang sudah disiapkan di sekolah Pak. Jadi Ibu tidak menggunakan sumber belajar yang lain selain buku teks pelajaran yang disediakan oleh sekolah? Tidak Pak, saya tidak menggunakannya. Nah, Tapi sebenarnya sih Pak, kalau sumber belajar lain sih sebenarnya bisa sih Pak saya mencari. Karena sumber belajar lain itu kan sebenarnya banyak Pak ya. Seperti dari video YouTube, kemudian saya juga bisa mengambil dari internet, atau juga saya bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok Pak. Nah, betul sekali itu Ibu. Jadi banyak sumber-sumber belajar lain yang Ibu bisa gunakan. Saya sangat yakin bahwa Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan yang pasti itu pasti akan membuat murid-murid Ibu antusias dalam proses pembelajaran di kelas. Berikutnya, saya ingin mengetahui sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, Pak, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Itu dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan tadi, mungkin menggunakan video TikTok atau menggunakan video YouTube. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian untuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Atau istilahnya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang dengan mengerjakan tugasnya. Misalnya mengerjakan tugasnya dalam bentuk puisi, dalam bentuk lagu, atau bahkan gambar. Begitu Pak. Ya, bagus sekali rencana yang Ibu kemukakan. Saya berharap mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik ya Ibu ya. Iya, terima kasih. Berikutnya saya ingin ketahui komitmen Ibu atas rencana yang sudah Ibu sampaikan. Iya, jadi saya berkomitmen dengan rencana yang sudah saya rencanakan, itu adalah saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut. Tanpa adanya unsur paksaan, saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Begitu Pak. Ya, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung secara pribadi dan mudah-mudahan semua ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Terima kasih Pak Wahyudi atas waktunya hari ini. Bapak sudah memberikan solusi Pak ya atas permasalahan saya. Mungkin lain waktu saya akan bertemu Bapak lagi untuk membicarakan hasil dari rencana saya. Mungkin seperti itu ya Pak Wahyudi. Ya, terima kasih kembali juga Ibu. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Wisuda dan Pak Wali yang sudah melakukan praktek percakapan. Ada beberapa pertanyaan yang hendak saya tanyakan kepada Pak Wahyudi. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi
Untuk alur yang pertama, yaitu tujuan, saya melihat coach dan coach sudah menyepakati bersama tujuan diadakannya coaching tadi ya. Yang kedua, untuk alur yang kedua yakni identifikasi, saya juga tadi sudah mendengar coach sudah mengidentifikasi permasalahan yang diceritakan oleh coach. Pada alur rencana aksi, coach sudah mengarahkan coach atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam melakukan pengambilan keputusan untuk rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach tadi. Untuk yang tanggung jawab sudah sangat jelas, Pak Coach juga sudah membuat komitmen untuk melakukan rencana aksi yang sudah dia tetapkan dalam pada rencana aksinya. Berikutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Wandi selaku coach. Seperti pada percakapan di awal, kompetensi atau secara spesifik kompetensi yang akan Bapak Wahyudi kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, menurut Pak Wahyudi, dari praktek yang dilakukan dengan Wiswida tadi, apakah indikator yang Bapak harapkan itu sudah tercapai? Gimana Pak Wahyudi? Ya, saya berharap sudah tercapai karena saya sudah mencoba untuk bertanya kepada Koci, dalam hal ini Ibu Ida, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali informasi, kemudian mencarikan solusi, serta mengharapkan adanya rencana aksi dan tanggung jawab dari Koci, dalam hal ini adalah Ibu Ida. Dengan tercapainya kompetensi yang sudah diharapkan di awal, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak Wahyudi ingin kembangkan pada coaching atau praktek coaching berikutnya? Ya, seperti kita ketahui ada 3 kompetensi. Saya berharap kedepannya mungkin akan bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian yang kedua mungkin bisa untuk kompetensi presence, kehadiran penuh. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bu Wiswida dan Pak Wahyudi partisipasinya pada praktek percakapan coaching ini. Jika tidak ada lagi praktek yang kedua ini, kita bisa akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman semua. Salam dan bahagia, Pak. Ya, terima kasih. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk coaching, perkenalkan saya Wahyudi dari SMP Negeri 1 Bunyu. Kemudian ada rekan saya Ibu Pise Ida Silvianingsih dari SD Negeri 006 Tanjung Selor. Kemudian ada Bapak Baryudin Talib dari SMP Negeri 1 Tanjung Selor. Pada kesempatan yang berbahagia ini di ruang virtual, kami bertiga akan melakukan kolaborasi untuk melakukan praktek coaching. Di sesi kasus yang ketiga ini, saya akan bertindak sebagai observer atau pengamat, kemudian rekan saya Bapak Baryudin Talib bertindak sebagai coachee, dan Ibu Ida akan bertindak sebagai coach. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mengadakan praktek coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Ida selaku coach, berkenaan dengan kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang coach. Pada praktek kali ini,
kita akan mengembangkan beberapa rubrik. Yang pertama adalah alur tirta yang memang harus digunakan dalam praktek coaching yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga alur tirta ini akan tampak atau akan muncul pada kegiatan praktek coaching kita. Yang kedua, rubrik kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ida selaku coach, jika boleh saya tahu pada praktek ini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Ida kembangkan? Yang saya ingin kembangkan pada praktek coaching ini adalah pendengar aktif dan kehadiran penuh, Pak. Baik, Ibu sudah menyebutkan ada 2, mendengar aktif dan kehadiran penuh. Saya ingin tahu lebih detail mana yang secara lebih spesifik ingin Ibu observasi pada praktek coaching ini. Yang lebih spesifik ini adalah saya ingin mengembangkan pendengar aktif, Pak. Baik, menurut Ibu, indikator ketercapaian tujuan seperti apa yang Ibu inginkan dari praktik coaching ini? Iya, jadi indikatornya adalah ketercapaiannya dengan saya mendengarkan secara aktif, nanti saya dapat memahami dengan baik permasalahan dari coachee, sehingga saya dapat mengarahkan coachee untuk bisa menemukan solusinya sendiri, Pak. Baik, saya sudah merekam, saya sudah menulis, mencatat indikator ketercapaian Ibu selaku coach. Kemudian Pak Barta sebagai coachee akan mudah-mudahan akan mendapatkan solusi atau alternatif pemecahan masalah dari ide-ide yang demikian. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Ida sebagai coach dan Pak Baryudin Talib sebagai coachee untuk melakukan praktek coaching ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Pak Barta. Gimana kabarnya nih Bu Ida? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Baik juga. Mudah-mudahan semuanya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan serta umur panjang. Amin. Amin. Bu Ida, ini mohon maaf mengganggu waktunya sejenak. Jika berkenan, saya hendak berdiskusi dengan Bu Ida tentang permasalahan yang saya alami ya. Bisa dibilang lah saya ingin curhat lah ke Bu Ida ya. Bisakah saya meminta waktunya sejenak untuk berdiskusi dengan Bu Ida? Oh iya, silakan Pak. Kebetulan saya juga tidak ada kerjaan, Pak ya, jadi saya bisa mendengarkan curhatan Bapak hari ini. Kira-kira apa Pak yang bisa saya bantu Pak ya? Begini, terima kasih Bu Ida. Begini Bu Ida, Ya. akhir ini saya merasa bimbang, bingung, dan fisik rasanya begitu lelah ya, kelelahan. Banyaknya aktivitas yang saya lakukan dalam seharian itu ya. Bagaimana membagi waktu antara tupoksi saya ya, sebagai guru, sebagai pengajar di kelas, dan juga menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Tambah ini saya sementara ini kan mengikuti pelatihan guru penggerak ya, itu juga tugasnya lumayan banyak, sehingga karena banyaknya tugas-tugas yang harus saya kerjakan tadi itu saya bingung bagaimana membagi waktu, dan fisik itu betul-betul rasanya sudah lelah gitu ya, seperti itu ya. Begitu Pak ya. Jadi Bapak ini merasa bingung, kemudian juga fisiknya juga kelelahan, bingung untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas tambahan di sekolah dan tugas pokok Bapak, juga tugas-tugas pelatihan Pak ya, Bapak sedang mengikuti sekarang pelatihan guru penggerak. Benar begini ya Pak Barta ya? Iya, betul sekali Bu Ida.
Nah, dari pembicaraan yang sedang kita lakukan ini, Pak, menurut Bapak, tujuan apa yang ingin Pak Barta inginkan? Ya, memang dengan saya mengajak Bu Ida ini diskusi, mendengarkan curhat saya, juga saya mendapatkan pencerahan ya, atau semacam jalan keluar terhadap permasalahan yang saya alami ini ya. Bagaimana saya bisa membagi waktu, kemudian itu fisik pun juga tidak kelelahan, karena ketika saya bisa mampu membagi waktu dengan baik, artinya juga punya waktu istirahat yang cukup untuk mengisi energi ya, sehingga fisik nggak sampai kelelahan. Seperti itu Bu Ida. Ya, baik Pak. Intinya Bapak itu mau mendapatkan jalan keluar atau bisa kita katakan solusi lah Pak ya. Jadi bagaimana Bapak itu bisa membagi waktu dengan bijak agar Bapak bisa mengerjakan tugas-tugas Bapak. Seperti itu ya Pak ya? Iya, betul Bu. Jadi bagaimana saya itu bisa membagi waktu antara menyiapkan bahan-bahan yang harus saya siapkan untuk terkait dengan tupoksi saya mengajar di kelas, kemudian tugas menyelesaikan tugas tambahan lain, juga tugas-tugas pelatihan tadi itu Bu. Baik Bapak. Menurut Pak Barta nih, hal apa yang membuat Bapak ini kesulitan atau tidak bisa membagi waktu antara tugas sekolah, tugas pokok Bapak sebagai guru, dan tugas-tugas tambahan serta tugas pelatihan? Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada saya? Ya itu tadi Bu, sebenarnya ya, saya memang gimana kadang sudah berusaha untuk mengatur waktu itu sebaik mungkin, semua tugas-tugas itu bisa saya siapkan dengan baik, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan itu bisa terrealisasi dan terselesaikan tepat waktu, bahkan bisa ya sebelum pekerjaan tersebut itu sudah bisa saya selesaikan. Baik, gitu Pak ya. Apa kira-kira apa yang membuat Bapak merasa kesulitan membagi waktunya dalam mengerjakan tugas-tugas Bapak? Ini mungkin Bapak bisa ceritakan kesulitannya. Itu kesulitannya di mana? Nah, bisa Bapak ceritakan dengan saya ya? Begini Bu, jadi sebelum saya mengajar, biasanya malamnya saya mempersiapkan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk mengajar di kelas esok harinya, seperti olahraga, alat ajar, lembar kerja yang peserta didik untuk digunakan nanti di kelas. Tetapi karena saya juga harus mengerjakan tugas-tugas lain, seperti menyelesaikan laporan dana BOS yang juga minta harus segera dikumpulkan secepatnya, ditambah tugas-tugas LMS ya, dalam hal ini tugas-tugas pelatihan penggerak yang seperti saya ceritakan di awal tadi, bahwa saya sementara ini juga sambil mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak. Nah itu juga tugas-tugasnya tidak sehingga terkadang saya juga sempat membuat olahraga dan mengerjakan membuat laporan itu juga dikejar-kejar, lalu juga tugas-tugas pun juga saya harus kerjakan terlebih dahulu. Ya, kadang saya bingung bagaimana saya harus memulainya dari mana, seperti itu Bu. Baik Pak Barta, tadi sudah saya dengar semua Pak ya, yang Bapak ceritakan. Luar biasa sekali ya Pak ya, untuk bingung kita membagi waktu seperti apa. Ya, dari yang Bapak sudah ceritakan tadi, kira-kira
dari yang Bapak sudah ceritakan tadi, hal apa yang bisa Bapak selesaikan terlebih dahulu? Tadi saya dengar ada Bapak membicarakan tentang adanya deadline ya, tentang adanya deadline dari laporan dana BOS. Nah, kemudian Bapak juga di sini tidak sempat membuat alat peraga dikarenakan juga harus mengerjakan tugas-tugas LMS guru penggerak. Dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, adakah rencana bagaimana menyelesaikan ketiga hal tersebut? Ini apa rencana Bapak kalau dihadapkan seperti ini? Apalagi dengan laporan dana BOS yang sudah mendekati deadline. Bisa Bapak ceritakan? Ya, mungkin dari kas masalah ini ya, jadi mungkin saya mengalami hal ini, saya sudah berencana. Karena ini tugas-tugas yang harus saya kerjakan itu banyak, maka saya harus membuat rencana dengan skala prioritas. Jadi bisa saya lakukan misalnya begini, semua dikejar deadline. Tapi deadline-nya itu kan mungkin ada beberapa hari. Nah, saya harus membuat skala prioritas. Nah, katakanlah kalau mengajar itu kan setiap hari, maka agar saya bisa menggunakan waktu yang baik, prioritas saya harus menyelesaikan dulu bahan atau alat peraga yang akan saya gunakan di kelas. Misalnya mungkin adalah saya memanfaatkan sumber-sumber belajar lain ya. Jadi tidak harus saya membuat sendiri, karena mungkin kalau saya harus membuat sendiri itu mungkin waktunya tidak cukup ya, karena harus mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dan semuanya itu masuk skala prioritas. Tapi skala prioritas itu yang waktunya lebih butuh waktunya lebih singkat itu mana? Yang butuhnya waktunya lebih singkat adalah menyiapkan bahan-bahan ajar tadi. Saya berencana memanfaatkan kalau membuat bahan ajar, saya bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Kemudian kalau untuk referensi atau media belajar itu mungkin saya bisa juga memanfaatkan video-video ya, yang bisa saya gunakan belajar pembelajaran di kelas, misalnya video di YouTube atau juga mungkin video yang dikeluarkan yang dibuat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yakni di platform Rumah Belajar ya. Di situ kata teman-teman itu pelajaran jadi di sana juga cukup banyak dan sangat bagus untuk bisa guru-guru gunakan dalam proses pembelajaran di kelas ya. Jadi saya harus membuat rencana, membuat skala prioritas dengan kan mungkin seperti itu Bu. Jadi itu sudah saya harus membuat rencana, mengatur waktu sebaik mungkin dengan menentukan skala prioritas mana yang harus saya lakukan. Mungkin bisa seperti itu kali Bu ya. Oh iya, bagus sekali Bapak ya. Bapak ini sudah menentukan skala prioritas tadi yang sudah Bapak ceritakan. Sangat menarik sekali, bagus sekali. Sudah menurut saya itu adalah dengan memprioritaskan pembelajaran yang harus kita lakukan keesokan harinya. Ya, supaya tidak terlalu terbebani. Tadi Bapak katakan, rencanakan bahwa akan bisa mengambil sumber belajar itu dari platform mengajar, kemudian dari rumah belajar, dan juga bisa mengambil dari video YouTube. Kemudian rencana apa lagi yang Bapak miliki untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya? Bisa Bapak ceritakan kepada saya? Ya, mungkin kaitannya juga tadi dengan posisi mengajar di kelas ya. Mungkin saya berencana juga untuk alat peraga. Iya. Itu saya juga harus mungkin saya
saya libatkan murid-murid ya. Jadi murid-murid itu sendiri yang menyiapkan alat peraganya. Jadi saya tidak apa istilahnya mendampingi murid-murid ya untuk menggunakan alat peraga tersebut ketika pembelajaran di kelas. Jadi harapannya pembelajarannya itu mungkin dengan seperti itu kan fokusnya itu benar-benar berfokus kepada murid, tidak semuanya dari guru. Jadi kolaborasi dengan murid ya, tidak hanya guru yang menyiapkan tapi juga murid berpartisipasi aktif, misalkan menyediakan alat-alat peraga yang akan digunakan pada saat pembelajaran di kelas. Dengan seperti itu mungkin bisa meringankan pekerjaan saya juga ya, meringankan tugas saya, sehingga saya tidak lagi merasa bingung apa yang harus saya berikan kepada murid pada saat belajar di kelas, karena saya dengan siswa yang terlibat aktif menyediakan alat-alat peraga dari rumah dan bawa ke kelas ke sekolah, maka pembelajaran hari ini saya kegiatan tupoksi saya dalam belajar dengan murid itu bisa maksimal dan tidak terabaikan karena tugas-tugas tambahan lainnya tadi. Mungkin seperti itu, Bu. Terus ada lagi Bapak? Kemudian bagaimana dengan kemudian untuk yang laporan misalnya untuk tugas tambahan tadi, saya bisa memanfaatkan waktu-waktu luang yang ada untuk saya mencicil tugas-tugas tadi ya. Ada tugas-tugas di LMS ya, kaitannya tadi pelatihan pendidikan guru penggerak. Saya manfaatkan waktu dengan sebijak mungkin untuk mencicil tugas-tugas yang ada, jadi tidak menunggu nanti deadline baru saya kerjakan. Nah, kalau seperti itu pasti bingung ya, karena semuanya serba dikerjakan mendadak. Tapi kalau misalnya saya mencicil dengan memanfaatkan waktu yang ada, waktu senggang yang ada, memanfaatkan waktu dengan bijak, itu bisa menjadi solusi menjadi solusi atas permasalahan yang saya alami tadi, sehingga antara tupoksi dan tugas tambahan itu semua bisa balance ya, semuanya bisa berjalan dengan baik dan bisa terlaksana dengan baik. Bisa seperti itu bisa seperti itu ya Bu Ida. Apakah rencana saya dan rencana aksi saya seperti itu bisa menjadi solusi permasalahan yang saya hadapi? Menurut pandangan Bu Ida gimana? Sungguh luar biasa sekali Bapak rencana yang Bapak rencanakan ini. Bapak bisa memanage waktu, kemudian dengan skala prioritas tentu saja kita pastinya akan bisa memprioritaskan apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Sungguh luar biasa Pak, saya rasa ini sangat bagus Pak ya, saya juga mendukung. Kemudian ada hal lain, rencana lain yang Bapak ingin rencanakan berkaitan dengan tadi laporan, tadi bagaimana, sepertinya belum Bapak belum Bapak rencanakan. Oh iya betul. Kalau untuk laporan ya mungkin ya seperti tadi bisa memanfaatkan waktu luang, begitu mungkin sudah menyicil tugas-tugas pelatihan di LMS ya, kira masih memungkinkan waktu untuk bisa saya mengerjakan tugas lain. Nah, saya bisa memanfaatkan waktu itu untuk mencicil juga membuat laporan penggunaan dana BOS sekolah. Kemudian jika memang masih kurang, mungkin saya bisa harus berlembur ya, melanjutkan pekerjaan di sekolah tadi, saya kerjakan lagi di rumah. Mungkin seperti itu, Bu Ida. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin begitu ya Bu Ida. Jadi untuk tugas tambahan seperti membuat laporan dana BOS tadi, selain memanfaatkan waktu luang manakala saya tidak mengajar, itu saya bisa gunakan untuk mencicil juga tugas membuat laporan penggunaan BOS, dan mungkin juga harus mau tidak mau itu lemburnya jelas di rumah ya. Jadi pekerjaan yang lain mungkin untuk sementara kadang harus saya abaikan dulu karena saya harus memprioritaskan tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Mungkin
Seperti itu kali Bu Ida ya. Baik Bapak, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan bisa berhasil Pak ya. Berikutnya adalah saya ingin dari yang sudah kita bicarakan di atas, kesimpulan apa yang Bapak dapatkan? Bisa Bapak ceritakan ke saya? Ya. Mungkin dari hasil obrolan tadi, diskusi saya dengan Bu Ida ya, saya jadi menarik bahwa untuk mengatasi masalah kebingungan saya tadi dan kelelahan, maka saya harus mengatur waktu, memanage waktu dengan sebijaksana mungkin, kemudian membuat skala prioritas. Jadi ketika misalnya ada 3 pekerjaan semuanya prioritas, saya harus memberikan skala, mana yang skalanya lebih harus utamakan, mana yang skalanya harus didahulukan terlebih dahulu, walaupun semuanya masuk skala prioritas. Jadi yang lebih mendesak harus saya mendesak untuk segera dikerjakan, maka itu berarti menjadi skala prioritas nomor 1, berikutnya skala prioritas nomor 2, seterusnya skala prioritas nomor 3, seperti itu. Baik sekali Pak, sungguh luar biasa sudah bisa menentukan skala prioritas mana yang 1, 2, dan 3. Dalam Bapak membuat rencana, tentunya Bapak harus berkomitmen ya dengan rencana Bapak. Siapa yang akan membantu Bapak dalam membuat komitmen ini? Ya tentunya saya sendiri harus memiliki komitmen. Ya, karena ini ada rencana saya, berarti saya harus komitmen dengan rencana yang sudah saya buat. Seperti itu. Jadi itu yang utama adalah dari saya sendiri. Selain dari diri Bapak sendiri, ya, siapa lagi yang akan bisa membantu Bapak dalam mendukung komitmen Bapak ini? Siapa tahu Pak ya, namanya kelelahan atau lupa, bisa saja kan dari diri kita sendiri, oh iya ternyata ada yang kelewatan untuk menyelesaikan tugas. Siapa selain dari diri Bapak yang bisa mengingatkan Bapak atau membantu Bapak menjaga komitmen yang sudah Bapak rencanakan? Bisa diceritakan Pak Barta? Ya, istri saya, ya, karena saya harus meminta dukungan juga dari istri. Kalau dengan dukungan istri, maka istri bisa membantu mengingatkan saya untuk terkait komitmen yang sudah saya buat tadi. Juga dengan dukungan istri, itu istri bisa memahami manakala saya tidak seaktif mengerjakan tugas-tugas di rumah karena harus mengerjakan tugas-tugas tambahan dengan sekolah dan tugas-tugas tambahan dalam hal kaitannya tadi pelatihan. Jadi dukungan dan pengertian dari istri. Jadi Baik Bapak, jadi sudah ada ya yang membantu Bapak selain diri Bapak sendiri untuk berkomitmen terhadap rencana Bapak. Baik Pak Barta, mungkin kita akan mengatur pertemuan kita lagi untuk membahas hasil dari rencana yang akan Bapak lakukan. Kita akan melakukan pertemuan, kita mungkin akan merencanakannya 2 minggu lagi. Baik Pak Barta, saya kira sekian dulu Pak ya pertemuan kita hari ini. Atau mungkin ada lagi yang ingin Bapak Barta sampaikan? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Dari pertemuan ini saya mendapat pencerahan atas permasalahan saya. Mungkin tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan, cukup itu saja, saya kira cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan selamat atas praktik coachingnya Pak Baryudin Thalib dan Ibu Ida. Sebelum nanti akan saya bertanya kepada Ibu Ida, sebelumnya saya akan mengevaluasi alur tirta atau fase tahapan tirta dalam praktik coaching yang barusan Ibu lakukan berdua dengan Pak Baryudin Thalib.
Saya melihat di fase yang pertama untuk tujuan, Bapak dan Ibu sudah menyepakati secara bersama tujuan diadakannya coaching tersebut. Kemudian di tahapan yang kedua, identifikasi, saya juga tadi sudah mendengar bahwa coach berusaha untuk menggali informasi untuk mengidentifikasi apa yang dialami oleh coachee. Dan di alur rencana aksi, Ibu selaku coach itu sudah mengarahkan coachee Pak Baryudin Thalib dalam melakukan pengambilan keputusan untuk melakukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee. Dan yang terakhir, tanggung jawab sudah sangat jelas. Saya mendengar coach itu sudah mengarahkan pada coachee untuk melakukan tugas dan tanggung jawab atas apa yang direncanakannya pada rencana aksi. Nah, saya akan bertanya atau saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ida selaku coach. Seperti di awal yang sudah saya sampaikan bahwa secara spesifik, kompetensi yang Ibu akan kembangkan adalah menjadi pendengar yang aktif dan kehadiran penuh. Menurut Ibu sebagai coach, apakah indikator yang Ibu harapkan itu semua sudah tercapai? Iya, terima kasih Bapak Pengamat, Pak Wahyudi. Menurut saya sudah ini Pak ya, indikatornya yang sudah saya rencanakan itu sudah berhasil. Dengan saya sudah bisa mengarahkan Pak Baryudin Thalib atau Pak Barta ini dapat menemukan solusinya. Dengan saya menjadi pendengar aktif, saya memahami permasalahan dari Pak Baryudin Thalib, sehingga saya juga bisa mengarahkan solusi yang diambil oleh Pak Baryudin Thalib. Demikian Bapak. Ya, dengan tercapainya kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi di awal, berikutnya kompetensi apa lagi yang Ibu akan kembangkan di praktek coaching yang akan datang? Yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching yang akan datang, ini adalah saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot Pak. Sehingga dengan saya sudah mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, saya berharap saya juga bisa membuat pertanyaan berbobot yang akan mengarahkan coachee saya nantinya untuk bisa mendapatkan solusi yang mungkin lebih baik dan ide-ide baru yang mungkin nanti akan didapatkannya. Demikian Pak Pengamat. Ya, berikutnya Ibu, saya ingin tahu apakah indikator ketercapaian tujuan yang Ibu inginkan ini sudah tercapai? Sudah Bapak, sudah tercapai. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa saya ingin indikator tersebut adalah bisa mendengarkan secara aktif, bisa sehingga nanti bisa mengarahkan coachee solusi yang diharapkan dari coachee tersebut. Nah, tadi sudah saya praktek dengan Pak Baryudin Thalib, ternyata Pak Baryudin Thalib juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut, yaitu dengan membuat skala prioritas alternatif dari apa yang seharusnya dikerjakan oleh Pak Baryudin Thalib agar tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan baik semuanya. Demikian Bapak Wahyudi. Iya, baik. Terima kasih jawabannya Ibu Coach, Ibu Ida. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih juga Pak Baryudin Thalib. Dalam praktek coaching ini sudah bertindak atau berperan sebagai coachee. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya akhiri praktek coaching kita di sesi yang ketiga ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam bahagia.